Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemeliharaannya, serta penyingkapan dari Tuhan boleh terjadi atas hidup kita, sehingga kita mampu mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih benar lewat pewahyuan yang Dia berikan kepada kita. Dalam Efesus 1 ayat 17-18, Paulus berdoa. Doanya untuk gereja di Efesus supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya gereja di sana bisa mengenal Allah dengan benar dan mata hatinya menjadi terang. Karena apa yang dinyatakan itu adalah milik kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Tapi apa yang dirahasiakan adalah milik Tuhan. Yang dinyatakan adalah yang bersifat rahasia. Karena kerajaan Allah itu penuh dengan rahasia. Karena itu butuh penyingkapan. Karenanya kita terus belajar. Dan hari ini pembacaan Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 sampai pasal 23 ayat 28. Lalu kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 dan kitab Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai yang ke-18 dan kitab Amsal Soleman kita baca hari ini dari Amsal pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita kemarin sudah belajar dan kita akan mengulang kembali mengapa firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup seseorang, atau mengapa firman Tuhan itu tidak mengubah kehidupan banyak orang. Padahal firman Tuhan itu seharusnya mampu dan bisa mengarahkan hidup kita. Dan ingat bahwa kita udah sepakat yang disebut berbuah, yang disebut bertumbuh itu bukan pelayanan, tetapi kehidupan kita berubah semakin seperti Kristus. Apa maksudnya hidup kita seperti Kristus? Yaitu pola pikir kita, cara kita semakin berubah. Dan berbuah, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti berbuah itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Misalnya di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita sudah lihat kemarin bahwa mengapa benih itu, firman Tuhan itu punya potensi untuk berbuah. Tapi kondisi keadaan tanah itu sangat menentukan. Karena tanah di tepi jalan tentu isinya batu-batu dan pasir. Tanah berbatu-batu dan tanah berduri-duri menjadi penyebab penghalang untuk benih firman itu tidak bisa berbuah, mampu menembus dan mengubah hidup kita. Jadi tanaman yang ditanam atau benih yang ditaburkan itu dia punya potensi untuk berbuah. Dan hanya tanah yang subur itu yang bisa mengeluarkan buah-buah. Karena benih itu secara alamiah dia punya sifat untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi buah itu sesuatu yang sangat dinantikan oleh sang pemilik. Kita ini diharapkan, Paulus dalam pelayanan, saudara, dia mengerti hati Tuhan. Dia bekerja keras untuk membawa jemaat gereja untuk mereka bertumbuh, berbuah. Kenapa? Karena si pemilik pohon itu dia ingin tanaman-tanaman di pohonnya itu berbuah. Kenapa? Karena pohon yang tidak berbuah itu pasti mengecewakan pemiliknya. Di satu hari di kitab Yesaya dikatakan ada pemilik kebun anggur punya kebun anggur, tapi ternyata buahnya asam. Karena itu di dalam Alkitab juga kalau kita lihat sebentar dalam Lukas 13 ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Lihat, dia datang mencari apa? Mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Pohon ara itu sudah ada di ladangnya, tapi dia tidak menemukan. Jadi siapapun saudara ketika menanam sesuatu, dia berharap dapat buah, dapat hasil. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Resiko yang terjadi ketika kita tidak berbuah, ketika pohon itu tidak berbuah, dia ditebang. Pemilik itu berkata, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul di tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi berbuah ini menjadi orang Kristen yang berbuah ini menjadi sesuatu yang
sangat serius loh Bapak Ibu. Sangat penting, sangat harus mendapat perhatian kita. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar pelayanan. Karena di Matius pasal 7 itu kalau kita lihat ayat 15 sampai yang ke-23, ketika Tuhan cerita tentang untuk kita menganalisa pelajaran kemunculan nabi-nabi palsu, serigala-serigala yang ganas berbulu domba, Tuhan mengingatkan. Karena kadang-kala sulit loh memisahkan, membedakannya. Di situ dia berkata, dari buah. Jadi buah itu akan menunjukkan. Karena itu dalam Lukas pasal 6 ayat 43 dikatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hatinya. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu, dari buahnya kamu kenal. Buah itu menunjukkan pohon itu apa. Misalnya kita lihat buah durian, kita tahu pohonnya pasti durian. Kita lihat pohon jambu, apa buah jambu, itu pasti pohonnya pasti jambu. Dan Tuhan berkata nggak mungkin, nggak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ketika kita bertobat percaya Yesus, buah yang keluar itu harusnya buah yang manis, bukan buah kejahatan. Makanya terkadang orang Kristen menjadi batu sandungan. Orang Kristen tidak berdampak besar. Dunia tidak bisa berubah hanya dengan pelayanan-pelayanan. Tapi kita perlu membuktikan hidup Kristus. Karena itu fokus dan panggilan tertinggi kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah berbuah. Dan gak mungkin kalau kita percaya Tuhan buah-buahnya buah yang asam, kedagingan, perpecahan, kemarahan. Kalau ada orang hari ini menganggap, oh gak apa-apa kok kalau caci maki, gak apa-apa kok kalau bikin dosa, Tuhan baik. Ya benar, Tuhan baik, Tuhan kasih. Tapi saya percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena kita melakukan berbuat baik. Kita diselamatkan karena Yesus sudah mati untuk kita. Tapi karena Yesus sudah mati untuk kita, kita pasti mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya di sini nggak mungkin semak duri menghasilkan buah ara. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Semak duri nggak bisa mengeluarkan buah ara. Pasti cuma duri-duri, saudaraku. Jadi kalau hidup kita yang keluar buah-buah daging, kecemaran, perpecahan. Nah ini saudara harus perhatiin. Jadi jelas sekali perumpamaan tentang penabur benih yang sudah tadi kita baca. Punya arti bahwa firman Tuhan yang ditabur di tanah di tempat yang benih itu jatuh adalah ibarat hati kita. Bagaimana cara kita menyikapi dengan firman Tuhan. Dan kalau hasilnya tidak baik, nah ini permasalahannya ada di hati kita. Ada di pikiran kita. Ada di cara pemahaman kita. Karena itu saya berharap kita tetap mengikuti seri minggu ini tentang mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita. Karena itu perhatikan bagaimana dengan buah-buah. Saudara sebagai orang percaya sekian tahun, saudara jadi orang Kristen, sekian lama saudara pelayanan. Apakah engkau mengeluarkan, bukan buah pelayanan, buah hidupmu? Gimana hubunganmu dengan papa mama, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan mertua, di dalam gereja? Jangan kita hanya kelihatannya hebat tapi sama sekali hidup kita kacau. Karena hidup kita jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Pelayanan kita harus didasari oleh kehidupan yang berbuah-buah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Betapa baiknya Engkau, pengertian-pengertian firman ini biarlah memerdekakan kami. Berikan roh hikmat dan wahyu kepada kami. Biarkan mata hati kami menjadi terang sehingga kami terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tanah hati yang subur. Sehingga hari-hari ini firman Tuhan sungguh mengubah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.